Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul tentang pentingnya manajemen pendidik dan ketenaga pendidikan. Kenapa penting ya? Kenapa ya? Selamat menyaksikan. Dadah. Yang pertama, pengertian pendidik. Apa sih pendidik itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Pendidik meliputi pendidik pada TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SDLB atau SMPLB, SMK atau MAK, satuan pendidikan paket A, paket B, dan paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Pendidik profesional dituntut menjadi manusia yang berdedikasi tinggi, loyal, berkemauan keras, memiliki etos kerja yang tinggi, bermotivasi tinggi, dan berdisiplin yang dapat mendukung berhasilnya visi dan misi suatu sekolah sebagai organisasi. Untuk implementasi visi dan misi organisasi sekolah, diperlukan para guru yang mempunyai kinerja baik seperti dimilikinya motivasi kerja dan disiplin kerja yang tinggi sehingga menjadi bagian yang penting dimiliki oleh setiap guru. Jadi, pendidik profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada siswa, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Selanjutnya, pengertian tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Tenaga pendidik merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan diantaranya kepala satuan pendidik, pendidi, dan tenaga kependidikan lainnya. Kepala satuan pendidik yaitu orang yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk memimpin suatu pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidik harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Istilah lain untuk kepala satuan adalah seperti kepala sekolah, rektor, dan direktur. Tenaga kependidikan lainnya ialah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidik, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Yang ketiga, ada keterkaitan pendidik dan tenaga kependidikan.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidik. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyai sawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari definisi di atas, bahwa tenaga kependidikan memiliki lingkup profesi yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik. Sementara mereka yang disebut pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Hal ini telah dipertegas dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para pendidik jelas telah dirumuskan pada pasal 24 ayat 1, 4, dan 5 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Yang keempat, metode pendidik profesional. Profesi guru memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan profesi-profesi lainnya. Walaupun tugas guru sebagai profesi adalah mendidik, mengajar, dan melatih anak didik, tetapi secara perilaku yang mencerminkan keprofesionalan, seorang guru memiliki tugas yang lebih luas, tidak hanya tugas profesi tetapi juga tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Oleh karena itu, tugas dan kedudukan guru dilihat dari segi profesionalisme lebih luas dan terhormat dibanding dengan tugas dan kedudukan guru dilihat dari segi profesi. Kata profesi mengandung dua unsur, yaitu unsur keahlian dan unsur panggilan, sehingga orang yang berprofesional harus memandukan dalam dirinya kecakapan, teknik, dan kematangan etik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya. Menurut PP RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Mengajar merupakan tugas menantang dan kompleks karena yang dihadapi adalah manusia yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda tetapi tetap harus dijamin mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, seorang guru memiliki peran super multi, yaitu sebagai pendidik, pengajar, pelindung, dan lain-lain, yang secara rinci dikatakan bahwa profesi guru harus memiliki kemampuan. Kemampuan yang harus dimiliki profesi guru adalah yang pertama, menguasai bahan ajar, yang kedua, memahami secara mendalam peserta didik yang dilayani, yang ketiga, menguasai teori dan keterampilan keguruan,
Yang keempat, memiliki kemampuan memperagakan ujuk kerja. Yang kelima, memiliki sikap, nilai, dan kecenderungan kepribadian yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas sebagai guru dan pendidik. Selain itu, peranan pendidik dalam proses belajar mengajar lebih luas dari sekedar pengajar dengan menggunakan pendekatan instruksional. Jadi, tugas dan tanggung jawab guru selain merencana, organisator, evaluator, ditambah motivator dan pembimbing serta fasilitator. Selanjutnya dinyatakan bahwa guru modern mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan perkembangan anak. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka pendekatan yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar tidak saja melalui pendekatan instruksional tetapi serta pendekatan pribadi. Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab mengembangkan keseluruhan pribadi siswa. Bila mengajar hanya menggunakan pendekatan instruksional, maka tujuan itu tidak akan tercapai karena pendekatan instruksional lebih cenderung mengembang aspek intelektual. Menurut Darmo Diharjo, ada 3 tugas pokok pendidik dalam pendidikan, yaitu pertama, tugas profesi, yaitu tugas yang berkaitan dengan profesi. Tugas ini mencakup tugas mendidik atau untuk mengembangkan pribadi siswa, mengajar untuk mengembangkan intelektual siswa, melatih untuk mengembangkan keterampilan siswa, dan mengelola ketertiban sekolah sebagai penunjang ketahanan sekolah. Yang kedua, tugas manusiawi, yaitu tugas sebagai manusia. Dalam hal ini, guru bertugas mewujudkan dirinya dalam merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya melalui auto-identifikasi atau auto-pengertian untuk dapat menempatkan dirinya di dalam keseluruhan manusia sesuai dengan martabat manusia. Yang ketiga, ada tugas kemasyarakatan, yaitu tugas guru sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dalam hal ini, bertugas membimbing siswa menjadi warga negara yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHD. Yang kelima, peranan dan fungsi kependidikan. Peranan tenaga kependidikan adalah kedudukan dan jabatan di sekolah atau madrasah yang ada yang berperan sebagai kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan termasuk tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Semua peranan sama pentingnya dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah atau madrasah. Peranan memiliki sejumlah harapan, terutama kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Fungsi tenaga pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Dalam menjalankan peran serta fungsinya secara profesional, tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi yang diisyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani, rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Selain itu, tenaga kependidikan juga berkewajiban untuk yang pertama, menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif,
dinamis dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan dan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.